Karena sudah jelas tadi, tapi saya ingin bertanya sedikit lagi. Begitu diketahui Oktober bahwa kuota kita akan menjadi 241.000, apa yang saksi lakukan dan persiapkan di Saudi? Oktober. Baik, saya jawab langsung Pak. Ya. Terima kasih Pak Marwan. Jadi kami memantau pergerakan kuota itu sudah masuk IHAJ atau belum. Itu kami sampaikan. Karena kalau masih berita, ya meskipun Presiden yang menyampaikan, tentu kami harus memastikan bahwa kuota itu masuk ke dalam sistem IHAJ, Pak. Belum melakukan apa-apa? Kami di KUH itu setahu saya sudah ada tim penyediaan yang ada di Saudi, Pak, untuk melakukan persiapan. Siapa tim itu? Ya tim yang tadi yang dibentuk oleh PHU, Pak. Tim siapa akomodasi. Itu? Ya diketuai oleh subdit masing-masing. Ya siapa? Kan melapor juga sama KUH di sana, tim itu. Kan iya. Tiba-tiba datang terus main sendiri di sana, kan lapor kan? Siapa ya, betul. Itu? Jadi ada tim catering, ada Pak Sutikno. Siapa? Pak Sutikno sebagai Kasubdit catering sekaligus ketua tim catering, ada Pak Ali Mahzumi ya, ketua tim akomodasi, kemudian ada Pak Mujib Roni, ketua tim transportasi. Ya, transportasi itu mungkin di bulan-bulan saya kira November Desember, apalah saya agak ini ya, tapi sekitar itulah gitu. Mereka sudah bekerja. Ya, karena kan karena kuota itu sudah diberikan prinsipnya tanggal 30 Juni tahun 2023 Pak, yang normal Pak. Yang mereka kerjakan normal? Enggak, maksud saya kuota normal itu kan sudah diberikan tanggal 30 Juni. Bukan, pertanyaan saya, apakah dalam persiapan ini sudah mempersiapkan kuota yang 241.000? 213.320 Pak untuk reguler. 213.320. Kapan? Kan belum. Kalau Oktober November kan belum. Oktober sudah Pak, sudah ada pengumuman. Kemudian masuk ke IHAJ-nya tanggal 14 November, masih kuota normal. Kemudian tanggal 29 November kalau nggak salah itu sudah masuk kuota tambahan jadi 141.000. Sepanjang Oktober November mereka mempersiapkan untuk jamaah berapa? Untuk sampai dengan kuota tambahan itu muncul, belum muncul itu masih mempersiapkan 200 sekian ribu Pak. Jarak antara muncul 241.000 kuota jamaah Indonesia dengan usulan dari Menteri Agama itu berapa lama? Oktober dengan MOU kira-kira. Bukan. Saudara saksi menerima kuota Indonesia 241.000 dikirim ke Menteri. MOU Pak ya maksudnya? Draft MOU? Iya, kan 241.000 ini jamaah Indonesia. Betul. Dikirim ke Menteri Agama. Dari Menteri Agama diolah menjadi 213.000 untuk reguler, 27.000 untuk khusus. Itu berapa lama mengolahnya? Datang kemudian lagi untuk disampaikan ke pihak Saudi berapa lama? Kalau 2 bulan, 3 bulan? Kalau patokannya itu masuk di sistem Pak, per 29 November haji kuota tambahan itu masuk 241.000. MOU ditandatangani tanggal 8 Januari. Jadi bisa dihitung range itu Pak. Jadi November? Itu katakanlah dari Desember Pak, kan sudah 29 November. Ya. Ya. 1 bulan ya kurang lebih lah. Jadi Desember, Januari, Februari. MOU kan 8 Januari Pak. 8 Januari sudah dibagi. Sudah MOU. Sudah MOU. Iya. Berarti 1 bulan. Kurang lebih. Belum. 29 November kuota 241 masuk di sistem Bu. Ini ada datanya saya. 21 November. 29 Pak. 29 November masuk di dalam EHAD. Sebentar saya cek.
Ya, pertanyaan saya setelah diketahui 29 November, itu kan baru gelondongan 241 ribu. Kemudian diolah di Menteri Agama bersama tim, diusulkan. Kan pihak Saudi nggak tahu kebutuhan kita seberapa. Persis, ya. Harus diusulkan oleh pihak Indonesia kan? Ya. Itu berapa lama jaraknya? Dari 29 November ke berapa? Ke 8 Januari, Pak. 8 Januari Januari. itu MOU-nya. Ya, mungkin sampai akhir Desember lah katakan. Akhir Desember, Ya. 1,5. Oke. 1,5 bulan. 1 bulan lah Pak, 29 ke ya kurang lebih lah. Jadi keputusannya di bulan Januari. MOU-nya yang sudah ditandatangani itu 8 Januari. 8 Januari. Ya. MOU-nya Pak. Ketua, tadi itu kita tanyain kapan beliau terima draft pertama dari KSA, bilangnya masih lupa. Lalu kapan beliau menyerahkan kepada Kementerian Agama, lupa lagi. Ya. Nah, kan saya punya gitu. Iya, tadi betul. Kan. Bukan lupa tanggal pastinya. Tanggal pastinya. Lupa juga sudah. Ya, biar kasih kesempatan karena ini menyangkut waktu kan itu harus tepat. Siap. Biarkan ini gitu loh, kasih kesempatan. Kan nanti akan diserahkan juga kan daftarnya. Masih. Pak Marwan. Kalau 15 Januari itu apa? 15 Januari di sistem itu sudah terbagi rincian kuota Pak setelah MOU. Sesuai dengan Sudah keluar sesuai dengan permintaan Ya. pihak Indonesia. sesuai dengan MOU yang disepakati oleh kedua belah pihak. Ya kan nggak tahu itu kan pihak Saudinya. Oke. Setelah itu baru bekerja Bekerja ya. sesuai dengan kebutuhan yang keluar di EHAD. Kalau itu sudah sejak sebelumnya Pak, karena kita kan dibatasi bahwa penyediaan itu harus selesai kontrak-kontraknya tanggal 25 Januari. Jadi 25 atau 26 Februari. Kalau kita mulai dari 15 Januari tentu tidak ada waktu Pak. Oke, berarti sebelum keluar di EHAD sudah dilakukan pendekatan ke pihak-pihak pelayanan. Ya, Akomodasi, konsumsi, transportasi dengan jumlah yang diinginkan pihak Indonesia. kalau acuan dari penyediaan pertama itu Pak masih kuota normal Pak. Bukan. Yang saya tanya ini setelah di IHAD. EHAD sebelumnya sudah dipersiapkan. Kita akan mengontrak untuk jamaah sekian reguler. Kemudian nanti akan mengurus yang haji khusus sekian. Berarti sebelum ada muncul di EHAD itu sudah dipersiapkan. Izin Pak Marwan. Jadi seingat saya Pak, penyiapan untuk yang setelah ada tambahan 10.000 itu baru dilakukan setelah MOU, sudah ada kepastian. Tapi sebelumnya sudah ada persiapan penyediaan karena kita sudah ada kepastian 221.000 atau 203.000 sekian untuk reguler gitu Pak. Oke, pertanyaan saya yang disiapkan berarti 221.000, bukan 240.000. Bukan ya, untuk di bulan yang sebelum muncul di Hajj Pak ya? Iya. Ya. Begitu. Itu ya. Oke. Seingat saya seperti itu Pak. Ya. Belum. Tunggu dulu. 2 menit Pak ya. Yang lain dibagi juga, jangan diborong pertanyaan. Loh, kan sudah semua ini. Oh sudah, oke. Saksi selanjutnya jam 4 harus mulai main. Kita belum sholat asar sekarang ini. Ya, Nanti sholat asarnya gantian aja ya. gantian aja ya sholat asarnya. Di dalam penyediaan fasilitas ini, tadi fungsinya hanya melaksanakan tugas. Yang datang ke sana ada tim. Siapa saja yang memberikan petunjuk untuk saudara sebagai di sana? Maksudnya petunjuk apa? Ya mencari, kan mereka tidak tahu, yang tahu itu kan Pak Nasrullah di sana. Enggak Pak, mereka Pak.
Mereka yang tahu. Mereka yang mencari, mempetakan, menilai, dan seterusnya. Kemudian kalau dianggap masuk kualifikasi, diusulkan ke KUH. Oh, meskipun mereka dari Jakarta udah paham semua di sana. Ya, karena kan Sudah canggih, sudah ahli. bukan hanya itu, sering bertugas juga, kemudian Oh, atau sudah profesional. Siapa yang memberitahu mereka bahwa kondisi hotel, catering, transportasi itu yang terbaik? Mereka kan adanya di sini, dibentuk tim di sini, kok di sana tiba-tiba sudah mahir dan paham. izin Pak Marwan ya, kan ada tuntutannya. Waktu saya jadi ketua tim dulu juga sama, saya bukan tinggal di Jeddah Pak, saya tinggal di Indonesia. Tapi kan untuk menilai bahwa hotel ini bagus, kemudian masuk kualifikasi, aksesnya baik, saya kira tidak perlu tinggal di Arab Saudi. Itu pendapat pribadi saya begitu Pak. Jadi saya kira teman-teman yang punya kompetensi yang cukup lah. Oke, kalau begitu pertanyaannya, adakah peran Pak Nasrullah di hal menentukan pelayanan itu? Kami di KUH pada titik kontrak kami Pak. Ya, kontrak ya. Ya kontrak. Memberikan pertimbangan sama sekali tidak? Ya memang tidak dibenarkan secara ketentuan karena mereka yang punya otoritas untuk mengusulkan bahwa ini layak atau tidak. Tidak ada peran sama sekali nih. Kalau kita berperan malah bagian dari intervensi Pak. Bagaimana dengan pernyataan Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri bahwa ini keputusan dan penentuan yang mahir dan paham adalah KUH Mahir dan paham dalam yang menentukan ini? Kemarin kan kita tanya, siapa yang menentukan, siapa yang tahu, siapa yang paham? Katanya adalah KUH. dalam hal penyediaan. Semuanya. Oh enggak, saya tentu menentukan. Ya, mungkin nanti kalau yang jelas kalau menentukan tidak Pak. Berarti Jadi KUH-nya alurnya apa namanya, tim menilai, kemudian mengusulkan, kemudian kami membuat HPS, kemudian diminta dinego lagi oleh apa namanya, oleh tim, kemudian diusulkan untuk dikontrak. Itu Pak alurnya. Izin Ketua, belum, sebentar. enggak sedikit aja, enggak. Nah, Bang, jangan dipotong dulu, Bang. Ya. Abang udah 2 kali tadi. Ya, kalau Selain tim. kalau sampai 4 kali, yang satu selengsek dulu. Selain tim yang disebutkan tadi itu, masih adakah yang di luar tim memberikan petunjuk? Tunjuk maksudnya apa? Ya, untuk terselenggaranya ini, pelayanan ini. Arahan gitu. Arahan apa? Ya saya kira kalau teman-teman punya integritas Pak untuk tim Pak ya. Ya, Ya. Sepengetahuan saya tidak, sepengetahuan saya Pak.